Di pagi yang cerah, kita diperlihatkan dengan sepasang kekasih romantis bernama Max dan Evelyn. Kemudian Max keluar dari kamar dan menemui saudara tirinya yang bernama Travis, pria kacau amburadul yang sering membawa gadis-gadis bondon ke apartemen Max untuk bercocok tanam. Waduh, baru awal loh ini loh, astaga. Karena hal itu Evelyn sangat kesal dengan Travis, bahkan tak segan-segan untuk mengusirnya. Tapi Max selalu mengingatkan Evelyn karena mau gimana lagi, Travis adalah saudara satu-satunya yang ia miliki. Jadi Evelyn ini adalah wanita karir pekerja kantoran, sementara Max adalah penjaga toko barang-barang aneh. Saat Max berada di toko, datanglah seorang kurir JNT yang mengantarkan paket untuknya. Saat Max membuka paket itu, ia sedikit heran karena ada sebuah boneka aneh. Padahal ia tak memesan boneka tersebut, dan terdapat sebuah kertas yang menuliskan bahwa boneka itu dapat mengabulkan sebuah permintaan. Di zaman sekarang yang sudah modern ini, tentu Max tak mempercayai hal halu tersebut. Tapi siapa sangka boneka ini adalah pemeran utama di film ini sebenarnya. Lanjut. Singkat cerita, Max menelpon Evelyn untuk meminta jatah harian. Setelah selesai Evelyn melihat boneka aneh itu dan menanyakan kepada Max. Max pun mengatakan bahwa itu hanya boneka biasa untuk stok di toko. Dan kemudian Max mengatakan bahwa ia sangat mencintai Evelyn dan tak mau berpisah darinya karena legit dan maaf cabul banget aku. Evelyn juga berjanji akan selalu ada di sisi Max dalam kondisi apapun, together forever. Dan tiba-tiba mata boneka aneh itu menyala seperti menangkap sinyal sesuatu. Di hari selanjutnya Max dan Evelyn pergi monmoki atau Monday morning jalan kaki maksud saya. Max mengajak Evelyn ke sebuah toko es krim dan di sana mereka bertemu dengan seorang gadis humble bernama Olivia. Melihat kedekatan Max dan gadis penjaga toko itu membuat Evelyn cemburu dan marah lalu keluar dari toko tersebut. Max pun meminta maaf atas omongan kasar Evelyn kepada Olivia dan menyusul kekasihnya tersebut. Memang dasarnya Evelyn ini sangat mencintai Max dan hal itu membuat ia sangat sensitif, posesif, negatif, positif corona. Sampainya di rumah, Evelyn meminta maaf kepada Max atas sikapnya tadi. Max pun memaklumi hal itu karena ia tahu Evelyn sangat amat mencintainya. Singkat cerita, saat Max sedang berada di toko, tiba-tiba Evelyn menelponnya dan menyuruh Max untuk pulang. Max yang sudah seminggu tak ganti oli pun dengan semangat mengebor skuternya, dan sesampainya di rumah ternyata Evelyn memberikan sebuah kejutan, yaitu rumah mereka telah dicat ulang dengan kualitas terbaik, bahan organik, anti lecet, anti debu, anti bocor, batu baterai ABC. Tapi tentu saja di sini Max yang dalam dirinya adalah pria ugal-ugalan, ia tak menyukai hal tersebut. Bukannya memuji, di sini Max malah bingung mencari poster kesayangannya dan mengatakan bahwa rumah ini akan kujual untuk poster itu. Yang tentu saja Evelyn sebagai wanita yang lembut merasa usahanya tak dihargai. Evelyn pun sangat amat kecewa dan marah-marah kepada Max, yang membuat Max sedikit bimbang atas hubungan mereka. Dengan semua perlakuan Evelyn kepadanya, Max pun pergi ke rumah Travis untuk meminta saran. Di satu sisi ia mencintai Evelyn, namun di sisi lain Max sangat terrisih dengan sikap posesif Evelyn dan sikap pengatur Evelyn. Travis pun menyarankan untuk memutuskan Evelyn daripada Max tambah tersiksa dan nantinya kurus karena capek hati menghadapi Evelyn. Dan karena Travis tahu juga si Evelyn itu orangnya emosian, ia menyarankan Max untuk memutuskannya di tengah keramaian supaya dia malu dan gak marah-marah gitu. Jadi Evelyn pasti akan berpikir 1000 kali jika mau marah-marah di tempat umum. Yoi, merasa itu tak masuk akal, Max pun menyetujui saran saudara tirinya tersebut tanpa menyadari hal buruk akan terjadi. Singkat cerita, Max yang telah berada di taman menghubungi Evelyn untuk datang dengan alasan akan memberinya sebuah kejutan yang benar-benar mengejutkan. Evelyn pun dengan cepat dan riang gembira menuju lokasi Max. Namun saat ia keluar dari mobil dan berlari menghampiri Max dengan bahagia, tiba-tiba ada bus sekolah menabraknya hingga meninggoy. Someone call 911. Just stay. An ambulance is on its way. Let's be together, okay? Evelyn.
Atas kematian Evelyn tentu saja membuat Max sangat terpukul. Tapi entah kenapa saya malah terfokus ke pacar Travis yang malah asik Facebookan. Ini lagi layat loh mbak, tolong ya hargai orang mati. You see, it came to me. I could see. Yeah, then I saw it was something I never could communicate. And lay my face to the salt. Hingga saat Max jalan-jalan, tiba-tiba Olivia penjaga es krim yang diam-diam tertarik kepada Max datang menyapanya. Max pun menceritakan kasus kematian kekasihnya dan Olivia nampak ikut prihatin dengan hal itu. Di sisi lain, entah mungkin karena si Olivia terpapar virus CPD versi Red Velvet, ia tiba-tiba berubah menjadi zombie dan keluar dari liang kuburnya. Sedangkan bersamaan dengan itu, kini Olivia dan Max menjadi semakin dekat. Bahkan Olivia mengantar pulang dan memberi Max pesangon atau alahya. Setelah Olivia pergi dari rumah Max, tiba-tiba terdengar suara mengetuk pintunya. Dan betapa kagetnya si Max saat Evelyn yang telah meninggal kini datang menghampirinya untuk melanjutkan cinta lama yang belum kelar. Tentu saja hal itu membuat Max sangat heran. What the fuck, what happened ayah naon? Kok bisa gitu loh, ucap Max dalam hati. That doesn't make any sense. Yes, it does. We have to seize the Oh, no, opportunity. that's really never do that. Good. Being rich. Oh, I'm so horny. Shower first. I mean, you were dead for a long time. Be quick. Bahkan ada satu momen yang membuat bulu kuduk Max sangat berdiri tegang saat Evelyn terjatuh, lehernya patah. Ia tak merasakan sakit sedikit pun, bahkan mampu kembali lagi seperti semula. Wadaw, ini keren. Freaking hurt. You won't die. Except we'd always be together. Seketika Max pun teringat dengan boneka setan Jin Sontoloyo yang berada di tokonya itu. Benar-benar nyata, tidak bohong. Dan tiba-tiba di pagi hari saat Max terbangun, ia berharap semalam hanyalah mimpi buruknya saja. Namun ternyata semua itu kenyataan, dan karena semalam Max pingsan, kini Evelyn kembali mengajaknya untuk sahabat tatah. Namun Max yang risih terus berusaha menghindar dari Evelyn dan beralasan pergi untuk bekerja. Mbak udah bau bangke kamu. This is the size of a marshmallow mini. What you're doing? And do you think we should have breakfast first? Maybe just. Best diet ever. Oh, would you look at? Please, Evelyn, you just rose from the dead. You just season things get real crazy. So don't wait up. Sesampainya di toko, si Max langsung mencari patung jin setan yang mempersulit hidupnya. Namun saat Max berusaha mengambil patung itu, ia tak sengaja menjatuhkannya. Lalu Max pun mencari buku tips and trick untuk menyingkirkan mayat hidup Evelyn. Max pun mencatatnya dan membuat ramuan-ramuan itu di rumah. Dan saat Evelyn datang, Max langsung menyemprotkan ramuan itu ke muka wanita menyeramkan tersebut. Dan apa yang terjadi? Matanya bisa muter. Di sini Evelyn juga punya ide bahwa kalau si Max ikut mati bersama Evelyn berarti mereka bisa hidup bersama dan menepati janji sehidup semati. Max yang tak berani menolak hanya bisa mengalihkan perhatian Evelyn dan mengajaknya pergi ke bar malam itu. Ya jelas lah, Evelyn sekarang menjadi lebih kuat anjing. Evelyn sangat menikmati keseruan ini dan Max mempunyai ide memberinya minuman keras hingga akhirnya Evelyn teler. Lalu di luar bar, Evelyn sampai mutah-mutah. Kill you.
Singkat cerita, Max membawa Evelyn pulang dan Travis yang datang bersama bondonnya sangat ketakutan saat melihat Evelyn kembali hidup dengan muka yang ya gitu deh. Keesokan harinya Evelyn membuatkan sarapan untuk Max dan di sini Max berusaha jujur bahwa ia mulai tak nyaman dengan keberadaan Evelyn. Namun hal itu membuat Evelyn marah dan mengeluarkan kekuatannya sampai jebol-jebol semuanya. Ow, F, you're drawing blood. Where do you get the balls to even ask me? If you want to take a break. Max yang ketakutan pun tak bisa berbuat apa-apa dan hanya pasrah melihat Evelyn ngamuk-ngamuk. Singkat cerita, saat Max berada di toko, Olivia datang dan membawakan makanan untuknya. Setelah sedikit berbincang-bincang, adegan panas pun hendak dimulai. Namun tiba-tiba dering telepon berbunyi yang ternyata itu adalah Evelyn lagi kangen dengan Max. Hal itu membuat Olivia bersedih dan mengira Max telah mempunyai kekasih baru. Terlebih Evelyn memaksa Max untuk mengatakan I love you too sebelum menutup telepon. Aduh, aku sering kayak gitu serius. Di sini Max yang tak mau kehilangan Olivia yang mempunyai anu berusaha menjelaskan bahwa ia sebenarnya sangat menyukai Olivia. Namun Max butuh sedikit waktu untuk itu. Olivia pun mengatakan kepada Max, kalau kamu benar-benar menyukaiku, ayo temani aku nonton layar tancap bersama di malam Halloween di kuburan dekat SD. Max pun di sini hanya terdiam dan seperti tak tahu harus melakukan apa. Singkat cerita, Max kembali menemui Travis. Ia bingung harus bagaimana lagi. Travis pun menyuruh Max untuk membunuhnya. Namun Max takut dan ragu karena ia tak pernah melakukan kekerasan. Travis berusaha meyakinkan Max dan memberinya sebuah katana. Sesampainya di rumah, Max menyiapkan sebuah alas untuk mengeksekusi Evelyn. Saat Evelyn melihatnya, Max beralasan hanya berniat untuk mendekorasi ulang kamar mereka. Mendengar hal itu, Evelyn tak curiga sama sekali dan melanjutkan senam yoganya. Mayat hidup kalau yoga lebih estetik ya. Lihat aja, bisa patah gitu loh punggungnya. Ever since I came, it's pretty rad. Dan saat Evelyn lengah, Max berniat untuk menebas Evelyn. Namun cupu ya, tetap cupu. Ia tak berani melakukannya. Max pun pergi menemui Travis dan mengembalikan katana kepadanya. Travis yang baik hati pun bertekad untuk membantu saudaranya tersebut dan rela membunuh Evelyn demi saudara tersayangnya. Singkat cerita, Max pun berpamitan kepada Evelyn untuk pergi bekerja dan Travis yang telah menunggu di luar segera masuk ke dalam berniat untuk menghabisi Evelyn. Travis beralasan kepada Evelyn mau ngambil kaset video agar bisa masuk ke dalam. Di sisi lain terlihat Max yang sedang nonton layar tancap dengan Olivia menganggap tempatnya kurang prepare. Mereka pun pindah ke dalam mobil. Ya iyalah, nonton layar tancap di kuburan, aneh-aneh gitu kan. Di sisi lain, saat Travis mengecek kaset yang dicarinya, terdapat adegan psikopat yang sangat kejam. Dan siapa sangka Evelyn terinspirasi oleh film tersebut dan langsung menyerang Travis habis-habisan seperti zombie yang ingin memakan otak manusia. Lalu di sini kita akan melihat Travis sedang dimakan oleh zombie, Max sedang dimakan oleh Olivia. Waduh, yang hoki si Max. BTW Olivia kok lumayan ya anjing. Di pagi hari yang cerah, Max terbangun dan teringat dengan Travis yang berada di rumahnya. Max pun segera pulang dan ia disambut ramah Evelyn dengan muka yang sudah lumayan menyeramkan. Namun betapa kagetnya Max saat melihat saudara tirinya sudah terbungkus dengan plastik dan berlumuran saus tomat. Dan kini Evelyn juga mengajak Max untuk mati bersamanya. Come on sayang, ini tidak akan sakit, cuman kayak digigit semut kok. Bijimu mbak, mati ini mbak, bukan sunat ya. Max yang berusaha tetap tenang, ia berusaha mengulur waktu dengan menyuruh Evelyn menyiapkan air panas agar mereka mandi bersama lalu mati bersama seperti itu. Dan kesempatan itu digunakan oleh Max dengan baik. Setelah mengunci pintu kamar mandi, Max segera pergi menemui ladusing setempat lalu melaporkan atas pembunuhan yang Evelyn lakukan. Sementara itu Evelyn yang memanggil Max namun tak ada jawaban. Ia pun kesal dan sekali dorong pintu itu langsung jebol. Dan yang lebih parahnya lagi, Evelyn melihat sebuah WA mesra
mesra dari Olivia yang tentu saja itu membuatnya sangat amat marah. "Terima kasih ya sayang atas kegagahanmu tadi malam," seperti itu chat dari Olivia. Ya ilah, kenapa harus dibaca dong? Evelyn pun tentu saja dengan emosi pergi ke toko dan akan membunuh Olivia. Berita menyebar begitu cepat. Max yang telah berada di pos Ladusing mendengar bahwa seseorang telah membuat kekacauan di toko Mbak Olivia. Seketika Max berpikir bahwa ini kelakuan Evelyn dan ia pun segera pergi untuk menyelamatkan pelangi barunya tersebut. Benar saja, saat Max datang ia melihat Olivia sudah dalam posisi terikat di sandra Evelyn. Max di sini berusaha menenangkan Evelyn dan menyuruhnya untuk melepaskan Olivia. Max juga berusaha jujur mengatakan kepada Evelyn bahwa ia sudah tak bahagia lagi dengannya. Tentu saja hal itu membuat Evelyn sangat marah dan berusaha untuk menghabisi mereka. Olivia dan Max yang tak mau mati konyol pun berusaha melakukan perlawanan. Namun seperti yang kita tahu, gadis pembuat es krim dan si Max pecinta rebahan ini bukan tandingan zombie Evelyn orang GG sepanjang masa. Motor bangsat, kedengaran gak? You okay? Are you? Yeah. Yeah. Over! You jumping stop! Dan tiba-tiba di kala pertarungan yang hampir menumbangkan kedua manusia tersebut, tiba-tiba Travis kembali hidup setelah menjadi zombie, lalu menusuk Evelyn dari belakang hingga gadis beban keluarga itu tewas di tempat dengan luka tusukan di perutnya. Aneh, ditusuk di kepala nggak mati, tapi ditusuk di perut kok mati. Biasanya zombie kan di kepala ya. Ya namanya film ya, beda dikit nggak apa-apa lah ya. Yang penting kan seru gitu. Lanjut. Singkat cerita, setelah mengembumikan mayat Evelyn, Max dan Olivia menjadi semakin bahagia. Bahkan si Max juga melamar gadis bibitan unggul tersebut. Tebak si Travis kemana? Ayo. Ya, dia berada di luar sedang promosi seblak milik Evelyn dan Max. Lalu film pun tamat dengan kondisi Travis yang telah menjadi zombie, namun zombie yang ramah, gak zombie yang galak.